Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan sholat fardu zuhur. Jadi untuk menyempurnakan daripada khutbah pada Jumat di bulan Muharram ini, yaitu bagaimana iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya dikarenakan kesombongan. Jadi kepada kita selaku umat muslim, ikhwan muslimin dan muslimah, agar kita terhindar daripada sifat sombong, menyombongkan diri seperti yang dikhutbahkan oleh khotib nanti yang di bawah. Penyebab kenapa iblis laknatullah alaih diusir Allah dari surganya dikarenakan beliau dengan kesombongannya. Jadi semoga kita tergolong daripada orang-orang yang diberikan maghfirah dan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit rahasia bahwasanya iblis tidak mau tunduk kepada Adam dikarenakan beliau adalah pemimpin di surganya Allah. Nah, di sini kita akan melaksanakan fardu zuhur daripada wujud kita untuk menyembah ataupun merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 sifat yang ada dalam diri kita tidak bisa dibuang, hanya bisa untuk ditundukkan. Jadi semoga kita terhindar daripada sifat-sifat yang merusak daripada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nanti disampaikan sama khotib Jumat yang kemarin bisa menjadi pelajaran ataupun menjadi tuntunan penyebab daripada iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Ya, sampai di sini dulu, dan insya Allah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada sifat-sifat yang merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, dan jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Stores Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون.
ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa berbanyak diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang merupakan pemberian dari Allah, yang alhamdulillah hari ini kita dapat merasakan akan karunia Allah, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Dengan sehat yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi syariat Allah, panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kita di siang yang berbahagia ini, kiranya kita yang hadir ini digolongkan sebagai adl dan syukur. Kemudian salawat dan salam mari sama kita sampaikan keharibaan turun junjungan Nabi Adam, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya, senantiasa mengamalkan ajaran sunnah darinya, dan istiqomah kita sampai akhir hayat kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selaku umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan hikmah ini, khatib kembali mengingatkan senantiasa kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan dari segala apa yang telah diperintahkan Allah, meninggalkan dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan hikmah ini, khatib menyampaikan tentang iktibar, pelajaran dari kisah Nabiullah Adam alaihi salam. Alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan kita sehat, beribadah kepadanya dalam pandangan yang hari ini kita masih dapat memaksimalkan ibadah kita, merupakan wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-30 sampai dengan di 37. Pada surah Al-A'raf di ayat ke-13 sampai dengan di ayat yang ke-27. Kemudian di surah Al-Isra di ayat yang ke-61 sampai dengan 63. Sebagaimana hari ini alhamdulillah pada tahun Hijriah kita berada di bulan Muharram. Ada beberapa peristiwa yang penting kepada kita untuk diambil iktibar di dalamnya. Salah satu kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menyampaikan kepada seluruh makhluk yang hadir pada waktu itu, maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ketika itu Allah menyeru kepada seluruh malaikat
yang ada untuk sujud terhadap makhluk ciptaan Allah bernama Adam. Tetapi ada satu makhluk Allah yang ingkar, tidak mau sujud kepada Adam karena ada beberapa hal yang menyebabkan dia menentang perintah Allah. Maka dalam kisah ini dijelaskan dalam syarah riwayat Ibnu Katsir secara gamblang penyebab Allah murka kepada makhluk yang mulia, makhluk yang tingkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah Azazil sebelum dia bernama Iblis. Kalau melihat dari kadar takwanya, iman yang dimilikinya di atas rata-rata malaikat Allah, setiap 1000 tahun sekali naik derajatnya, berganti namanya dan meningkat ketakwaannya sampai pada puncaknya dia digelar sebagai Az-Zahir, pemimpin daripada malaikat-malaikat Allah, karena bukti ketakwaan dan ketundukannya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang menyebabkan Allah murka kepada Iblis, yang mudah-mudahan dua sifat ini dijauhkan kita dari sifat-sifat yang mendapat kemurkaan dari Allah. Salah satu yang menyebabkan Allah murka kepada Iblis di antara sifatnya adalah memiliki sifat al-ujbu, merasa bangga, hebat, padahal sebenarnya dia lupa siapa sang pemberi tahta maupun tingkat ketakwaan. Maka dengan sifat al-ujbu ini Iblis mengatakan, aku itu lebih baik dibandingkan Adam, aku itu lebih tercipta dibandingkan Adam, sampai dia lupa dengan sifat al-ujbunya, dia sudah menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat yang menyebabkan Iblis mendapat kemurkaan dari Allah adalah al-kibru, merasa sombong, dirinya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, sampai dia berani menantang akan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bukti keingkaran dari Iblis kepada Allah, maka ketika itu Allah menyampaikan pesan kepada keduanya. Di ayat yang ke-36 Allah menyampaikan pesannya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam dan Hawa, tinggallah kalian di dalam surga sesukamu sampai kepada anak, cucu dan keturunanmu. Tapi kata Allah, cuma satu pesannya yang diberikan kepada keduanya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Kalau kau langgar, kata Allah, fatakuna minadh dhalimin, termasuklah kalian orang-orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya Iblis ketika mendapat kemurkaan dari Allah, sehingga dengan kemurkaan itu Allah memberikan tempat kepada Iblis yang dia sekalipun tidak akan menerima dan merasakan nikmatnya surga Allah, sehingga dia sebagai fina di jahannam khalidina fiha, sebagai penghuni neraka jahannam yang dia kekal di dalamnya. Tetapi Iblis tak kehilangan akal, Iblis tak kehilangan cara,
dia mengatur strategi, meminta kepada Allah dengan belas kasih Allah, dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah. Ya Rabb, kalau dengan kemurkaanmu yang kau berikan kepadaku, yang mungkin aku tidak bisa lagi merasakan nikmatnya surgamu, maka satu minta kata Allah, kata Iblis, panjangkan umurku sampai menjelang hari kiamat. Apa tujuan dan strategi Iblis ini? Tujuan yang pertama itu adalah untuk menyesatkan anak Adam dan keturunannya sampai nanti menjelang hari kiamat. Ini penting kepada kita. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Hari ini terjadi beberapa penyakit sosial yang hari ini mudah-mudahan jangan sampai kita mengulangi lagi. Jadikan sebuah peristiwa ujian yang diuji Allah kepada kita jangan lagi sampai terulang. Sebagaimana sejarah mengingatkan kepada kita ketika Adam melanggar perintah Allah, dikeluarkan dia dari surga, maka di ayat yang ke-23 pada surah Al-A'raf pada bulan Muharram Allah terima taubat keduanya sambil mereka menangis sejadi-jadinya dengan harapan atas dosa yang mereka lakukan pertama kali. Ketika itu mereka berharap diampunkan dosanya seraya berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang mereka panjatkan dengan harapan diampunkan dosa-dosanya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalaulah engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, maka termasuklah kami orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa Nabi Adam yang berkaitan dengan tahun baru Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram. Jadi kita sebagai wasulikal insan dhaifah yang Allah ciptakan manusia itu dalam serba kekurangan, jangan pernah bosan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan senantiasa beristighfar kepadanya. Dan yang kedua, Muharram ini yang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Mari kita melakukan sebuah perubahan dari hal yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, mempertahankan kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan masa-masa yang akan datang. Kalau hari ini bisa kita kerjakan, hari ini lebih baik dibanding dengan yang kemarin, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Nanti ketika Allah berikan kesempatan hari ini kepada kita beribadah dengan maksimal, tetapi kita tidak bisa mengubah sikap kita yang mungkin sikap kita hari ini sama saja dibandingkan dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga dapat memberikan manfaat, pencerahan dan semangat agar kita di sisa umur yang Allah berikan kepada kita dapat lebih maksimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, senantiasa ingat mengingatkan dalam kebenaran, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
beramal mengatasi agar tanggal kita yang tertinggal dimasukkan ke dalam isinya adalah menceritakan tentang sejarah daripada bulan Muharram dikeluarkan dari surga Allah Ta'ala. Oke ya, simak khutbah yang di bawah khutbah.